Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner. Kita jumpa lagi di program VIP Room. VIP Room merupakan program bincang-bincang dengan tokoh masyarakat, tokoh muda, pelaku usaha, birokrasi di Kaltim dan Kaltara. Nah, kali ini saya langsung bincang-bincang dengan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kalimantan Utara dengan Bang Ahmad Samsir Arif. Ya. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi Arif ini ya, ya. Bang Arif. Oke. Kira-kira 1 jam ke depan mungkin nggak sampai deh. Kita akan mencoba menggali informasi mengenai dunia usaha di Kaltara, tentunya kaitannya dengan pengusaha-pengusaha muda di Kalimantan Utara khususnya. Nah, termasuk khususnya HIPMI. HIPMI Kaltara di masa kepemimpinan Bang Arif ini mulai tahun 2021 sampai 2024. Oke. Bang Arif, mungkin kalau boleh kita tahu juga apa sih HIPMI, khususnya biar kita Tribuner, anak-anak muda, target kita biar tahu apa itu Himpunan Pengusaha Muda di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Mas. Jadi HIPMI ini adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, suatu organisasi non partisan lah. Dia tidak berafiliasi terhadap salah satu partai apapun, atau tidak ada kepentingan selain hanya untuk kepentingannya masalah ekonomi saja. Jadi menghimpun pengusaha-pengusaha pemula yang berumur di bawah 40 tahun. Oke, artinya emang di bawah itu ya? Iya, 40 maksimal 42 tahun. Ya, 40 sampai 42 tahun. Nah, HIPMI ini dibentuk pada tahun 1972. Oke. Ya, waktu itu yang membentuk adalah Bang Abdul Latif, Bang Siswono Yudhohusodo, dan beberapa tokoh-tokoh pemuda pada saat itu, pada tahun 1972, karena pada saat itu mereka beranggapan bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu kurang berminat untuk menjadi berwirausaha. Sehingga saat itu kebanyakan mereka hanya berpikir bekerja itu menjadi pegawai negeri sipil, TNI, Polri, karyawan-karyawan swasta. Nah, inilah dasar awalnya kenapa HIPMI ini dibentuk oleh para pendiri HIPMI saat itu. Seiring sejalan, tepat 2022 ini sudah 50 tahun HIPMI berdiri. Terbentuk di ada 34 provinsi dan di 498 kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi benar-benar networkingnya, jaringannya sangat luas. Bahkan sampai ke luar negeri, bahwa HIPMI pun ada terbentuk. Berarti kalau Kalimantan Utara ini kan pasca pemekaran dari Kaltim sudah 2 periode atau Bang Arif sendiri? Ya, jadi kalau HIPMI Kaltara secara nasionalnya paling muda. Paling muda. Nah, karena kita terbentuk tahun 2016. Oke. Ya, pemekaran provinsi ya, dari Kaltim, tadinya ada di Kaltim waktu itu ada. Kalau di provinsi namanya Badan Pengurus Daerah provinsi, kalau di kabupaten atau kota namanya Badan Pengurus Cabang. Sewaktu di Kaltim itu sudah terbentuk ada di Kota Tarakan dan di Nunukan, Malinau pun sebenarnya ada di zaman waktu Kaltim, tapi memang tidak aktif. Nah, ketika 2016 pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Kalimantan Utara dipecah, maka terbentuklah HIPMI Provinsi Kalimantan Utara. Dibentuk pula Badan Pengurus Cabang di Tanah Tidung, Badan Pengurus Cabang di Kabupaten Bulungan, kemudian juga di Malinau, selanjutnya Nunukan dan Tarakan. Dan sekarang udah semua ya kabupaten kota? Ya, sudah semua kabupaten kota Tarakan. Nah, kalau kita pengen tahu nih, bagaimana sih antusias teman-teman muda pelaku usaha di Kaltara untuk ya minimal bergabung dan HIPMI ini gitu. Kaltara kalau saya lihat pemuda-pemudanya, maksudnya pengusaha-pengusaha pemula masih kurang antusias. Bisa dibilang kurang antusias. Karena sebenarnya bukan tidak antusias kalau menurut saya. Karena kurang sosialisasi dan kurang mengetahui apa sih sebenarnya manfaat HIPMI. Nah, inilah tugas kami sebenarnya, pengurus. Karena kita juga kan HIPMI-nya baru nih. Sebelumnya dipimpin oleh Bang Andi Samula dari Kabupaten Nunukan tahun 2016 sampai 2020. Kemudian musyawarah daerah 2021 saya gitu. Jadi tugas utama kita juga selain kita mencetak para pengusaha-pengusaha pemula tadi, juga itu tadi mensosialisasikan bahwa HIPMI ini adalah jaringan
yang sangat besar dan ini sangat bermanfaat bagi seorang pengusaha. Karena yang utama bagi seorang pengusaha itu adalah networking. Jaringan. Semakin banyak networking, semakin banyak koneksi, banyak rezeki. Ya, dan itu. Kalau kita lihat kan di era sekarang ini kan banyak ya pelaku-pelaku usaha muda, pengusaha-pengusaha muda yang menurut saya cukup punya kiprah lah bahkan di level nasional. Nah, kalau kita HIPMI kan kalau kita secara nasional kan sebenarnya kan banyak mantan-mantan HIPMI yang sekarang justru menjadi orang-orang penting di negeri ini. Nah, tentu melihat itu kan bagaimana Bang Arif mendorong pelaku-pelaku muda di ini yang kita gencar sosialisasikan itu. Jadi memang HIPMI tidak hanya berbicara berkaitan dengan peningkatan ekonomi, peningkatan SDM, tapi juga mencetak para pemimpin-pemimpin muda bangsa Indonesia. Termasuk sebenarnya Pak Jokowi itu adalah HIPMI dari BPC di Kota Solo. Kemudian kalau kita flashback sedikit, seperti Pak Abdul Latif pendiri, beliau akhirnya menjadi menteri di zamannya Pak Soeharto. Kemudian Pak Abu Rizal Bakri ini adalah mantan ketua umum, mantan menteri juga. Pak Siswono Yudo Husodo adalah akhirnya jadi menteri. Yang sekarang Pak Agung Pak Agung Laksono. Yang terbaru yang masih fresh Bang Bahlil, Menteri BKPM. Kemudian Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Bang Erick Thohir, Ketua Bidang. Zamannya Bang Sandiaga Uno, Ketua Umumnya Bang Erick Thohir adalah salah satu ketua bidang. Kemudian yang kemarin Menteri Perdagangan adalah Bang Lutfi. Jadi sebenarnya HIPMI tidak hanya mencetak pengusaha-pengusaha yang handal, tapi juga dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin muda di masa depan. Kami yakin di 2045 pencanangan Pak Jokowi Indonesia Emas bahwa HIPMI, kader-kader HIPMI akan berperan. Nah, kalau kita bicara lagi ke masalah Kaltara, kira-kira menurut Bang Arif punya kans nggak tadi anak-anak muda terutama dari sisi pengusaha muda yang kira-kira nanti akan bisa berkiprah di Kalimantan Utara? Oh iya, tentunya. Jadi kalau di HIPMI, contoh saja Pak Jokowi. Pak Jokowi harus kita akui, mohon maaf katakan kita tidak mengenal beliau sebelumnya. Benar-benar beliau dari bawah, dari pengusaha mebel. Beliau dulu pengurus HIPMI di cabang di Kota Solo. Nah, lambat laun bahwa karir beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur, akhirnya menjadi presiden. Karena beliaulah sebenarnya anak-anak HIPMI itu bermimpi juga. Jadi semua termotivasi bahwa HIPMI dari pelosok daerah pun bisa, termasuk Bang Bahlil Lahadalia. Bayangkan beliau hanya dari sopir, dari kernet angkot, beliau dulu di satu daerah di Papua sana. Beliau akhirnya hijrah ke Jakarta, pengusaha, berusaha di Jakarta, jadi ketum HIPMI, langsung jadi menteri. Jadi tidak ada yang tidak mustahil semua. Artinya kan kalau kita bicara tokoh-tokoh HIPMI kan yang sangat luar biasa. Nah, kalau saya bicara pribadi Bang Arif, apa sih ketika Bang Arif terpilih menjadi ketua umum HIPMI Kaltara, apa yang menjadi mimpi dan ke depan, terutama kan Kaltara kan daerah yang maju, potensi luar biasa, ada KIPI, ada kota baru dan sebagainya. Kalau saya pribadi ini bermimpinya bahwa hanya satu sebenarnya, bahwa kita manusia yang terbaik itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi walaupun dimanapun sebenarnya posisi kita itu tidak menjadikan soal, tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain, itu yang terpenting. Nah, tentunya apabila kita bisa memegang sesuatu jabatan, tentunya untuk memberikan manfaat itu akan lebih mudah kepada banyak orang. Ketika kita menjadi pengusaha, mungkin yang kita bisa memberikan manfaat adalah kepada staf kita. Paling berapa sih? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, mungkin itu yang paling banyak yang kita bisa membantunya. Tapi ketika misalnya seseorang dia menduduki jabatan tertentu, mungkin wali kota, bupati, gubernur, dengan tanda tangannya, dengan kebijakannya dia bisa memberikan seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, ini yang sering dijadikan motivasi bagi kader-kader HIPMI di seluruh Indonesia sebenarnya. Oke, kalau kita berbicara program kerja selama 3 tahun ke depan lah, apa sih prioritas jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk HIPMI Kaltara ini? Yang pertama tentunya karena kita ini masih muda HIPMI-nya,
Yeah. Jadi kita perlu sosialisasikan kepada pengusaha-pengusaha pengusaha-pengusaha muda bahwa HIPMI ini mempunyai networking yang sangat luas. HIPMI ini dari Sabang sampai Merauke. Dari berbagai macam bidang usaha, dari pertambangan, perindustrian, perkapalan, perdagangan hasil laut, kemudian catering, jasa, semua ada di HIPMI. Contoh Kaltara. Kaltara ini anggotanya ada yang omset cuma 3 juta sampai yang beromset per bulannya sampai 15 sampai 20 miliar. Artinya jadi, semua pelaku usaha diakomodir. Semua pengusaha akomodir. Karena kecil, semua diakomodir. Jadi tidak ada masalah. Kita berharapnya ada business matching di antara sesama anggota, di antara pengurus ataupun di antara pihak asosiasi-asosiasi lain. Dengan adanya business matching itu kan kita bisa saling mengenal, bisa saling mengisi. Karena itu tadi koneksi. Yang pertama kolaborasi, kata kuncinya pengusaha. Yang kedua adalah inklusif, tidak milih-milih. Kadang-kadang kan mungkin ada nih pengusaha, saya tidak mau nih kerjasama sama maaf kata etnis A karena mungkin pelit mungkin. Nah ini tidak boleh ke dalam satu pengusaha. Sama sekali ini hal yang dilarang. Harus inklusif. Sama siapa saja kita harus bekerja sama. Ini pengusaha terlalu kecil nih, layak nih, gitu. Selama hak dan kewajibannya jelas. Betul. Selama visi misinya sejalan. Nah itu yang penting sebenarnya. Terus program kerja lagi apa? Yang kedua tadi masalah sosialisasi. Yang kedua tentunya kita ini dengan pendirian HIPMI awal adalah tujuannya mencetak pengusaha-pengusaha pemula. Kita membuka pola pikir, terutama ini yang sekarang kita sasar adalah adik-adik mahasiswa dan siswa sekolah menengah atas. Kenapa? Karena begini. HIPMI, Badan Pengurus HIPMI Pusat tahun 2015 itu mengadakan survei ke seluruh mahasiswa di Indonesia secara random. Sabang sampai Merauke tahun 2015 ada kurang lebih 5 juta mahasiswa waktu itu. Jadi kita acak responden kurang lebih 8.000 mahasiswa. Itu ketika mereka ditanya mereka mau jadi apa nih setelah kuliah, dijawab mereka 83% mereka jawabnya pegawai negeri sipil, TNI Polri, karyawan BUMD. Wah, yang mapan-mapan lah ya. 13% pengen jadi politisi, LSM, NGO itu, sukarelawan. Hanya 4% kurang yang menjadi wirausaha. Tapi mungkin kalau lihat kondisi sekarang mungkin sudah mulai agak kali ya, ada peningkatan atau gimana? Iya, pastinya. Tapi secara nasional kita kan baru 3,7% total pengusaha kita. Padahal dunia negara yang dikategorikan negara maju itu adalah 12-14%. Di Asia Tenggara kita masih termasuk yang paling rendah. Di Singapura itu 7% dari total penduduknya ya, dibandingkan rasio penduduknya. Malaysia itu 5 sekian persen. Vietnam saja itu 4 sekian persen. Kita cuma 3,7%. Nah inilah tantangan HIPMI salah satunya. Bagaimana membuka pikiran adik-adik mahasiswa, pemuda-pemuda, bahwa mereka harus berusaha, mereka harus menciptakan lapangan pekerjaan. Terkadang memang adik-adik ini mereka tidak tahu harus bertanya bagaimana. Kemudian mereka selalu terpikirnya masalah permodalan bagaimana. Nah, HIPMI hadir bahwa ini loh jalurnya, ini ada loh dari pemerintah keringanan-keringanan untuk kalian berusaha. Ada namanya kredit usaha rakyat. Nah, kami memberikan edukasi itu untuk mendapatkan bagaimana kur di perbankan. Nah, sebenarnya di HIPMI Kaltara juga dalam waktu sudah kita create ya. Jadi kami membantu UMKM untuk mendapatkan modal. Jadi kita seleksi. Dari HIPMI yang seleksi. Satu hari bisa cair. Satu hari bisa cair. Sama dengan satu bank. Dengan salah satu bank. Memang sekarang kita belum MOU, tapi sudah ada yang pernah kita cairkan. Dan itu tapi maksimal hanya 10 juta saja. Tapi kan udah lumayan untuk merintis UMKM. Iya. Lumayan. Tapi jangan salah, 10 juta ini apabila sampai 3 kali apa 2 kali? 3 bulan. Sampai 3 bulan dia lancar, dia bisa meningkatkan lagi dikali lipat sampai mencapai 100 dan tanpa jaminan. Itu diperuntukkan UMKM yang memang muda. Kalangan pengusaha muda? Oh tidak, semua UMKM. Semua. Jadi kami dari HIPMI kan salah satu concernnya adalah UMKM. Bagaimana UMKM ini naik kelas? Karena
the founding father kita Pak Soekarno-Hatta mencanangkan waktu beliau dulu memproklamirkan Indonesia ini salah satu ekonomi kerakyatannya adalah koperasi. Sebenarnya koperasi itu adalah ejawantah dari UMKM. Iya. Jadi kenapa? Karena UMKM inilah soko guru perekonomian kita. Pada saat krisis 98, yang paling bisa bertahan adalah UMKM. Yang bertahan di pandemi, pabrik-pabrik ditutup, industri PHK semua. 17 juta kurang lebih itu pada saat 2019 2020 itu yang paling bertahan adalah UMKM. Nah, disinilah kita perlu beri mereka concern, kita dukung, kita memberikan edukasi bagaimana mereka mendapatkan permodalan yang mudah dari pemerintah. Nah, kalau kita kembali mencetak wirausaha muda tadi ya, kalau kita lihat tadi kembali kepada era sekarang kan era digital, orang bisa banyak industri-industri kreatif. Nah, ada nggak concern HIPMI Kaltara tadi mencetak anak-anak muda yang bisa digitalisasi dan sebagainya itu? HIPMI sudah ada, namanya HIPMInet. Ya, HIPMInet. Tapi itu tadi di Kalimantan Utara ini kan baru, kita masih sosialisasikan. Secara nasional HIPMI sudah ada namanya aplikasinya HIPMInet. Jadi semua produk-produk yang terutama yang berafiliasi UMKM dengan HIPMI, gitu ya macam e-commerce begitu, namanya HIPMInet. Jadi di sana udah semacam Shopee juga kita bisa beli di sana, masukin produk UMKM, mendigitalisasi sehingga produk-produk yang di desa itu tetap bisa dipasarkan melalui digital ini tadi. Cuman permasalahannya memang masalah pengiriman. Nah, ini kan lain hal lagi nih. Kalau kadang-kadang pengiriman ini juga memang kalau semacam di daerah hulu, nah ini yang perlu waktu yang harus dijelaskan. Nah, ini juga sebagai informasi Tribuner, HIPMI ini besok akan mengadakan namanya HIPMI Khusus School bersama Tribun ke sekolah-sekolah ya. Ke sekolah-sekolah. Jadi kita besok akan melakukan semacam sosialisasi ke SMA SMK seluruh Tarakan dulu, mungkin next mungkin ke kabupaten kota yang lainnya gitu ya. Termasuk mungkin kampus-kampus juga kan? Ya. Jadi salah satu program HIPMI ini tadi membuka wacana berpikir adik-adik mahasiswa dan siswa menengah atas itu dengan program HIPMI Goes to School dan HIPMI Goes to Campus. Besok kita bekerja sama dengan Tribun di SMA 1 Tarakan ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya kami juga sudah melakukan MOU itu dengan Universitas Kaltara, Universitas Borneo dan Politeknik Negeri. Nah, ini tinggal follow up dari MOU tersebut lagi. Jadi di setiap kampus itu kita membuat namanya HIPMI PT. Ya, memang ada tantangan tersendiri karena tidak semua mahasiswa ini juga mereka punya niatan untuk berusaha. Nah, ini yang harus kita juga berikan motivasinya. HIPMI ini sebagai memfasilitasi. Mereka ini nggak tahu arahnya mau tanya kemana begitu loh. Betul. Nah, HIPMI lah hadir di situ. Orang kan takut duluan, takutnya nanti kita nggak mampu nih, karena rugi dan sebagainya itu. Oke, kalau kita agak lebih luas seluruh. Kita kan tak lagi IKN hadir di Kalimantan Timur, tentunya akan berdampak ke Kalimantan Utara juga. Kemudian ada pembangunan proyek KIPI yang merupakan proyek nasional. Nah, HIPMI apa kira-kira peran atau yang akan dilakukan menghadapi ekonomi yang luar biasa ke depan ini? Ya, mungkin kita fokuskan di KIPI ya. Karena kenapa saya bilang fokuskan di KIPI karena memang lokasinya di Kalimantan Utara pertama. Yang kedua, KIPI ini adalah proyek strategis nasional. Nah, dibandingkan IKN misalnya dari segi investasi hampir 3 kali lipat investasinya lebih besar yang ada di KIPI. Sehingga juga menyerap kurang lebih selama 8 tahun 100.000 tenaga kerja, kurang lebih 100 sampai 150.000. Jadi di sana akan ada smelter, ada industri baja, industri besi, kemudian petroleum, senyawa-senyawa kimia itu ada di sana, termasuk industri spare part motor. Spare part kendaraan bermotor. Dan ini istimewanya bahwa KIPI ini sebagai percontohan industri green park, industrial green park ya. Jadi energi baru terbarukan. Yang ramah lingkungan. Ya, energi hijau. Jadi ini yang adalah pemerintah Indonesia selalu gaungkan di dunia, termasuk di G20 di Bali nanti. Salah satunya adalah di KIPI. Nah, bagaimana HIPMI menghadapinya? Jadi saya sampaikan ke kawan-kawan. Pertama, memang kita berharap pemerintah hadir. Dalam artian hadir begini,
konkretnya kita kan tidak mengenal investor luar itu. Ya. Nah, pemerintah harus bisa memperkenalkan kami dengan investor luar. Perlunya link tadi kan? Perlunya link tadi, supaya dipertemukan, supaya kami tahu investor luar ini perlunya apa ini, tenan-tenan ini. Kalau saya tidak salah, tidak berubah dari rencana itu ada kurang lebih 19 pabrik di sana, 19 tenan yang di sana itu, yang di KIPI itu. Nah, kami kan tidak tahu ini perlunya apa. Kemudian mereka pekerjaannya yang mereka akan kerjakan apa. Saat kita berharap pemerintah mempertemukan supaya kita tahu sehingga pengusaha-pengusaha pemula ini bisa bersiap. Oh, kita perlu ini, kita bisa supply ini. Kita yang bisa kerjakan adalah ini. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin dengan Pak Gubernur, saya sampaikan langsung dengan Pak Bupati. Kita berharap kan Menteri BUMN adalah orang HIPMI. Nah, apakah sudah ada pembicaraan kira-kira gambaran apa yang kira-kira termasuk ke Bang Bahlil, saya selalu kalau bertemu, terakhir saya bertemu di Istana Bogor, saya bisikkan langsung ke beliau, Bang tolong dikawal KIPI. Tapi tentunya kan di tataran menteri yang di bawah kita harus proaktif. Betul. Nah, alhamdulillahnya dari Pemkab dan Pemprov juga antusias bahwa mereka akan mengawal ini, bahwa mengawal tidak hanya sekedar retorika untuk melibatkan pengusaha lokal. Jadi harus konkret, ada semacam pertemuan lah antara investor luar dengan pengusaha lokal. Nah, tentunya kami kan juga perlu penyiapan sumber dayanya, sumber daya manusia, sumber daya modal juga. Nah, apa yang kira-kira tadi HIPMI akan siapkan untuk itu, terutama kan untuk teman-teman kita sekarang sudah siapkan beberapa, kita sudah inventarisir, terutama yang tergabung di HIPMI, yang di pemula tadi, yang 42 ke bawah. Kita punya perusahaan konstruksi, kita punya perusahaan catering, jasa catering, kita punya perusahaan supply material. Nah, masalahnya kan sampai sekarang kita belum ada dari KIPI-nya, jadi kita tidak tahu mereka ini perlu apa. Memang mereka masih tahap penyiapan lah, yang saya tahu ini masih tahap penyiapan, perizinan mereka pun belum clear. Kalau sudah ada perizinan clear, tersus mereka pun, terminal khusus mereka pun belum clear izinnya, sehingga memang belum tahap konstruksi. Jadi kita masih wait and see sampai sekarang. Sambil menunggu KIPI, mungkin di HIPMI sendiri apa sih? Tadi kan ada misalkan pelatihan UMKM dan sebagainya. Ada nggak pendampingan karena gini, karena ada beberapa kami diskusi dengan pelaku UMKM misalkan soal hak paten nih, mereka masih bingung, kemudian soal pendanaan juga ada masih bingung. Nah, mengawal itu kan juga perlu, padahal pemerintah kan sudah mengatakan bahwa hampir 30% kalau bisa belanjanya harus ke UMKM. Nah, itu dorongan itu agak nggak? Iya, kita mengadakan pendampingan. Pertama yang kita bantu tadi saya bilang akses permodalan. Benar. Masalah akses permodalan itu konkret kita bantu dari UMKM. Kemarin waktu saya menjadi pembicara di Universitas Terbuka juga ada UMKM, saya sampaikan datanglah ke HIPMI Corner, temuilah pengurusnya di sini, kita akan bantu bagaimana masyarakat yang mempunyai bidang industri kecil ini tadi bisa mendapatkan modal. Itu yang pertama. Yang kedua masalah pendampingan pengemasan. Yang ketiga adalah masalah pemasaran. Nah, kalau pemasaran apa yang telah HIPMI lakukan? Selama di kepengurusan saya 1 tahun ini, saya sudah 3 kali membawa UMKM produk Kaltara ini keluar dari Kaltara. Pertama kita ke Dubai, saya bawa ke Dubai. Di Dubai kita beberapa bawa produk-produk unggulan Kaltara seperti sambal Dayak, batik Kaltara, singal, madu itu. Kemudian terakhir juga ke Singapura. Jadi kita perkenalkan di pasar. Minimal kita perkenalkan dulu bahwa Kaltara punya produk-produk unggulan. Memang ini kan perlu waktu, tidak bisa instan. Nah, kemudian yang terakhir kemarin kita bawa Expo di Jakarta. Dan itu kami tidak membebankan apapun, biaya apapun kepada UMKM-nya. Full kita bantu, kita membawakan, dan silahkan mereka juga kasih harga langsung dari UMKM-nya, dan kita beri nomor kontak langsung ke UMKM-nya, sehingga bila ada pembeli yang tertarik silahkan langsung berhubungan. Jadi ini menarik, jadi kalau semacam jasa konsultan ya, bisa datang ke HIPMI Corner ya? Bisa, kita kan selalu bantu, kita terbuka. Pelaku usaha pemula-pemula yang pengen mengembangkan bisnisnya bisa juga konsultasi. Kami ada agenda rutin juga curhat UMKM. Jadi ada kita undang asosiasi-asosiasi yang bergerak di UMKM, Fokutara,
kita undang, kita bawa perbankan sehingga mereka bisa curhat. Kami salah satunya itu tadi memfasilitasi lah, mempertemukan dari UMKM dengan pihak perbankan supaya matching lah mereka bagaimana. Yang paling utama kan kalau UMKM memang permodalan yang selalu mereka jadi, termasuk juga pemasaran karena masih tadi pengemasan yang belum bisa modern kan. Oke, Bang Arif, nah kalau bicara pribadi nih, Bang Arif kan tentu juga sebagai pelaku usaha juga, bagaimana sih mengatur waktu ketika juga sebagai ketua HIPMI ya tentu juga sangat sibuk agenda, sementara juga betul konsentrasi di bidang usaha sendiri seperti apa? Organisasi ini kan pengabdian ya. Jadi saya berprinsip kita sebagai manusia bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu tujuan utama lah. Jadi harus mengatur waktu ya. Di rumah banyak juga yang protes-protes ada, di rumah selalu ada. Keluarga istri, juga, anak, iya pasti karena kita keluar tuh kan nggak tentu. Iya. Beda sama PNS, dari ke jalan jam 8, pulang jam 5, ceklok selesai. Paling keluar kota 2-3 hari selesai. Kalau kita nggak bisa pengusaha, apalagi saya banyak usahanya di luar Kaltara. Saya bidang saya di konstruksi, utamanya di konstruksi. Jadi saya sekarang lagi mengerjakan pekerjaan konstruksi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, bahkan ke Batam. Malahan ya? Iya, jadi yang sekarang lagi bekerja. Di Kaltara emang belum mendapat kesempatan atau emang sengaja utamanya di luar? Ya bisa dibilang belum dapat kesempatan ya. Rezekinya kan di mana aja. Iya. Jadi kalau saya nikmatin saja, alhamdulillah dapat rezekinya di Sumatera malah. Dan alhamdulillahnya kalau namanya kita di HIPMI, jadi banyak teman juga. Jadi kemanapun kita melangkah di seluruh Indonesia, saya tinggal telepon. Walaupun HIPMI itu paling utama persaudaraan. Walaupun kita tidak kenal sebelumnya, kita tinggal tanya di mana anak HIPMI sana, tinggal telepon aja. Betul. Itu pasti mereka ketemuin, pasti mereka. Tidak semua anak HIPMI itu juga bawa bisnisnya lancar-lancar, tidak. Jadi begini, peristiwa bisnis itu kan peristiwa pribadi. Bukan peristiwa organisasi. Maksudnya ketika ada seorang pengusaha pemula, dia masuk HIPMI, tiba-tiba dia berharapnya dapat proyek, berharapnya bisnisnya langsung meningkat, tidak bisa. Itu tergantung dirinya. Kalau dirinya bisa memanfaatkan networking yang ada, dia akan maju. Tapi kalau misalnya dia ke satu daerah, udah malu, di sana ada HIPMI, nggak mau dia telepon, nggak mau dia ketemu, ya nggak jadi apa-apa. Ya, ini jadi tergantung dia kuncinya juga. Kan di masing-masing pribadi. Iya. Karena link sudah ada, potensi sudah ada, konsultasi sudah ada. Nah, kembali tadi karena kan HIPMI itu kan tidak hanya pengusaha sukses ya, pengusaha pemula juga bisa bergabung. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan juga ke masyarakat Kaltara. Gimana sih kalau misalkan pengen bergabung dengan HIPMI gitu? Kalau pengen bergabung dengan HIPMI silakan datang ke sekretariat, gampang. Iya, sekretariat bergabung sehingga kalau ada dia kirim biodata, gitu, apa? Tidak ada. Memang begini, kalau ideal di dalam ADART HIPMI, kalau masuk HIPMI itu harus punya perusahaan. Pasti. Harus punya CP, PT. Pengusaha. Ya, tapi di Kaltara kita tidak bisa menerapkan hal itu. Jadi di Kaltara saya terbuka, siapapun walaupun dia karyawan swasta, perusahaan mana, ketika dia mau bergabung silahkan, sehingga dia bergaulnya dengan pengusaha. Dengan harapan pikiran saya, kalau bergaul dengan pengusaha, dia juga akan terpacu untuk menjadi pengusaha. Kita bergaul dengan 8 konglomerat, pastikan yang ke-9 adalah kita. Kan begitu? Oke. Ya, jadi kita bergabung dengan pengusaha, berharapnya walaupun kita bukan pengusaha, kita akan jadi pengusaha juga. Artinya nggak harus jadi pengusaha dulu baru masuk HIPMI. Oh enggak, idealnya sebenarnya iya. Punya mimpi, punya keinginan jadi pengusaha. Belajar ya, bergaul dengan anak yang sudah jadi pengusaha. Oke, Bang Arif, mungkin terakhir apa sih yang pengen sampaikan kepada masyarakat, terutama juga pada pelaku usaha muda di Kaltara? Ya, terima kasih. Jadi saya berharap kepada pelaku pengusaha muda yang belum bergabung di HIPMI. Jadi kita ingin mereka ikut memanfaatkan networking HIPMI yang seluruh Indonesia ini. Bahwa kita ada di 34 provinsi. Ada di 498 kabupaten kota. Ya, tentunya ini merupakan aset yang sangat besar. Kita mau ketemu yang pengusaha apapun ada di sini. Pengusaha itu tadi pertambangan, perindustrian ada. UMKM dari keripik pisang pun ada, sampai dia ekspor sawit juga ada, begitu loh.
Jadi manfaatkanlah. Kenapa? Ekspor kepiting pun ada gitu ya. Jadi dimanfaatkanlah networking ini. Kalau kita tidak kenal dengan sesama pengusaha, ya tidak akan berkembang usahanya. Iya. Nah inilah yang saya selalu kepengurusan saya ingin mensosialisasikan arti manfaatnya HIPMI bagi pengusaha pemula. Karena kalau pengusaha pemula sendiri itu nggak bakal bisa berkembang menurut saya. Iya, betul. Ketika misalnya down ya, tidak ada yang menyemangati. Tapi kalau kita sama-sama bergaul sama pengusaha, ada yang menyemangati. Oh iya sudah, bangkit kita juga lagi. bisa belajar kan? Ya, belajar dari kegagalan bisa juga. Iya. Nah, itulah Tribuner Siap. bincang saya dengan Bang Arif, Ketua HIPMI Kalimantan Utara yang luar biasa. Tentunya kita juga berharap Bang Arif kedepannya punya kans untuk bisa menjadi tanda kutip orang di Kaltara. Kalau kita melihat HIPMI di pusat kan orang jadi menteri dan semuanya. Dan tentunya kita juga tidak salahnya juga bahwa orang bergabung di organisasi untuk menjadi cita-cita yang lebih baik. Tapi utama itu tadi. Kalau saya pribadi, HIPMI itu harus menciptakan atau menghasilkan konglomerat baru di Indonesia. Siap. Ya. Terutama memang bukan tidak salah menghasilkan pejabat-pejabat baru, itu juga salah satu pemimpin yang bisa dipertanggungjawabkan kalau dari kadar HIPMI. Tapi tentunya karena ini organisasi adalah organisasi yang berkaitan dengan ekonomi, pasti yang kita harapkan adalah Indonesia menghasilkan konglomerat yang baru. Yang kalau sekarang kan mungkin itu lagi. Nah inilah harus yang kita coba dorong dari pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Oke, siap. Semoga nanti ada konglomerat dari Kalimantan Utara, termasuk Bang Arif. Terima kasih Bang Arif. Terima kasih banyak. Ya, kita jumpa lagi nanti di program VI Room dengan tokoh dan tema yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.